bergabung dari Jesus Making yang ada di Shelby dan juga dari bangsa-bangsa yang lainnya. Saya bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang saya tidak bisa dapat sebut satu persatu, teman-teman, rekan-rekan sekerja di dalam ladang Tuhan, dari gereja-gereja lokal yang berbeda-beda, yang saya cintai, yang saya kasihi, ada yang saya pernah kunjungi, ada yang belum saya pernah kunjungi, tapi saya looking forward untuk bisa bertemu dengan saudara semua. Just to give a short announcement, di bulan Juni saya akan ada di Indonesia untuk satu masa yang cukup pendek, tapi di bulan Juni tanggal 29 sampai tanggal 1 Juli diadakan conference oleh Pastor Leonardo Syamsuri yang saya sangat kasih dan hormati. Beliau adalah seperti mentor buat saya sudah bertahun-tahun lamanya. Pengajaran-pengajaran beliau sungguh memberkati. He is one of the apostolic father, Bapak yang dibangkitkan oleh Tuhan di bangsa Indonesia, yang pelayanannya sudah memberkati banyak orang, bukan hanya di Indonesia, tapi di bangsa-bangsa. So, conference ini diadakan oleh Pastor Leonardo Syamsuri bersama gereja yang beliau bangun dan beliau pimpin, Gereja Kemuliaan Sion, Light to the Nations, yang ada di kota Jakarta. So, kalau saudara mau tahu lebih lanjut tentang konferensi ini, saudara bisa menghubungi Gereja Kemuliaan Sion di Instagram mereka, atau nama resmi dari conference ini adalah Raising Generation for the Last Movement. Saudara bisa menghubungi langsung di Instagram account rglm.conf, Raising Generation for the Last Movement. Dan kalau saudara menerima panggilan dan didorong oleh Tuhan, boleh bergabung bersama-sama dengan kami di kota Jakarta di bulan Juni tanggal 29 mendatang. Sekali lagi saya bersyukur untuk teman-teman semua yang tergabung di dalam kegerakan kami di Rolam Indonesia, yang menjadi misi kami adalah menyampaikan suara kebenaran Tuhan, dan kami bersyukur boleh partner bersama dengan gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang saya kasihi. May the Lord bless you, menguatkan setiap saudara, pelayanan saudara akan terus maju menjadi seperti yang Tuhan Yesus ingini. Dan kami bersyukur kalau lewat Bible study dan setiap conference online, kegiatan-kegiatan, pengajaran-pengajaran yang kami sampaikan dan berikan memberkati hidup saudara, kami sungguh bersyukur. Kalau ada kesaksian-kesaksian testimoni, bagaimana pelayanan ini memberi dampak yang baik, yang positif di dalam perjalanan kerohanian saudara, silakan untuk boleh bersaksi, write to us, chat us, WhatsApp, email, DM kami, and let us know how we are being a blessing to you, sebab kami mau get in touch and get to know you more. Saudara, Bible study yang keempat ini akan menjadi satu seri di mana waktu kita akan membahas pelayanan rasul dan nabi. Ada mungkin yang bertanya, kenapa kok nggak pakai kata apostolik dan profetik? Dan ini akan menjadi satu seri yang saya nggak tahu kapan berhentinya, tapi kita akan terus mengadakan ini, dan kita akan membicarakan banyak dimensi tentang pelayanan apostolik dan profetik. Tapi yang kita mau bahas adalah yang pertama, bagaimana pentingnya untuk kita recognize pelayanan-pelayanan rasul dan pelayanan-pelayanan nabi. Rasul dan nabi bicara tentang orang-orang yang ada di dalam jawatan yang bergerak di dalam karunia Yesus, yaitu adalah karunia rasul dan nabi. Kenapa ini penting? Ayat landasan yang saya mau bagikan buat saudara, mari kita buka sama-sama 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang ke-20. Dan hari ini saya akan mau pertama berikan intro supaya kita ngerti nih, kenapa kita mau bahas tentang pelayanan rasul dan nabi. Karena ini dibutuhkan. Banyak orang yang berkata, oh sudah tidak ada pelayanan rasul dan nabi. Sudah berhenti di waktu zaman Rasul Paulus. Apakah benar demikian? Kita tahu banyak orang yang menyelewengkan titel atau nama rasul dan nabi. Banyak yang akhirnya menyesatkan banyak orang, bahkan ada dokumenter seperti di Netflix, orang-orang yang menyatakan diri mereka sebagai seorang nabi yang akhirnya menyesatkan banyak orang. Sekarang dengan adanya YouTube, dengan adanya pengajaran-pengajaran online, dengan adanya banyak orang, siapapun bisa ngomong di sosial media. Siapapun, nggak usah pendeta bisa ngomong. Sekarang banyak orang yang langsung ngecap orang, ini nabi palsu, ini guru palsu, ini gembala palsu. Apakah demikian? Tuhan punya tata tertib. Gereja Tuhan punya tata tertib. Dan saya mau bahas di mana pentingnya di dalam sebuah gereja lokal, saudara digembalakan. Di dalam gereja lokal khususnya ada gembala-gembala.
Penting untuk orang-orang yang digembalakan di sebuah gereja lokal untuk mengerti di dalam gereja lokal apa maksudnya digembalakan. Apa yang digembalakan? Apa yang berubah, apa yang terjadi, apa yang menjadi added value karena Anda memiliki gembala. Mungkin ada orang-orang yang berkata, tapi di gereja saya tidak banyak yang bergerak di dalam dimensi apostolik atau profetik. Bahkan tidak ada orang-orang yang memang di-recognize jawatannya sebagai rasul dan nabi. Apa yang terjadi? Nah, saudara, sebagai orang percaya kita harus mengerti apa yang menjadi misi Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk setiap orang percaya mengalami kedewasaan rohani. Ya, saudara ada di dalam sebuah gereja lokal, di dalam penggembalaan, saudara digembalakan. Gembala punya fungsinya sendiri, tapi gembala tidak bisa melakukan apa yang rasul bisa lakukan. Gembala tidak bisa lakukan apa yang nabi bisa lakukan. Gembala tidak bisa lakukan apa yang guru atau penginjil bisa lakukan. Karunia dari masing-masing jawatan bisa bergerak dan bekerja di dalam satu pribadi, tapi waktu Tuhan memanggil seseorang untuk ada di dalam jawatan tertentu, berarti ada otoritas tertentu, ada dimensi authority. Katakan sama-sama otoritas, saudara. Setiap jawatan adalah yang ada di dalam Yesus. Yesus adalah rasul yang sejati. Yang pertama, kata rasul pertama kali kita lihat seperti di Markus pasal yang ketiga, waktu Tuhan memilih 12 muridnya, Tuhan berkata, I choose them as my apostles. Orang-orang yang diutus, orang-orang yang membawa otoritas dan kuasa. Tanda-tanda yang ajaib menyertai orang-orang yang diutus sebagai duta besar, duta-duta kerajaan Allah. Yesus adalah rasul yang pertama, yang inti. Dia adalah nabi. Dia menyampaikan hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang tersembunyi dia sampaikan. Hal-hal yang tidak dimengerti dia sampaikan. Yesus adalah penginjil yang sejati. Dia membawa Injil, pesan kerajaan Allah, keselamatan. Dia adalah pesan keselamatan itu sendiri. Yesus berkata di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10, dia adalah gembala yang agung, dia gembala yang sejati, dia gembala yang menuntun dombanya. Saudara, kalau ada satu dimensi contoh, Yohanes 10 berkata, domba mengenal suara gembalanya. Kenapa setiap orang percaya harus digembalakan di dalam gereja lokal tertentu, tapi sekarang sih banyak orang berpikir gereja lokal adalah tempat dia beribadah, dia kasih persembahan, dia duduk, dia nyanyi. Tapi fungsi penggembalaan bukan itu, saudara. Kalau engkau digembalakan, engkau punya orang yang kau sebut gembala di dalam gereja lokal, engkau mengizinkan dirimu dibentuk, engkau mengizinkan dirimu untuk dikoreksi, engkau mengizinkan dirimu digembalakan, apa yang terjadi? Yesus berkata, domba mengenal suara gembalanya. Orang yang digembalakan akan bisa semakin hari semakin tajam mendengar suara Tuhan. Orang hanya berpikir bahwa mendengar suara Tuhan dimensi profetik. Tapi kalau saudara mengacu ke Yohanes 10, waktu saudara mengizinkan untuk dirimu digembalakan, dimentor, dibimbing, orang somebody speaking into your life, ternyata dimensi-dimensi yang lain mulai bergerak. Jadi 5 ini nggak bisa dipecah, saudara. Tuhan berkata 5-5-nya diperlukan, 5-5-nya dibutuhkan, untuk supaya gereja Tuhan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Yang mengerti katakan amin. Nah, kita mau belajar nih dimensi apostolik dan profetik. Ada orang yang self-proclaim. Sebenarnya saudara, orang bilang, aku dipanggil Tuhan sebagai rasul. Nggak apa-apa loh. Sekarang jangan kita gampang asal nuding ya. Nanti hari ini landasan saya mau kasih itu. Jangan asal kamu, nabi palsu. Tunggu dulu. Kalau saudara perhatikan Rasul Paulus nih, kita ngelihatnya dia Rasul Paulus karena tulisannya. Tapi Rasul Paulus itu menyatakan dirinya sebagai rasul. Dia dengan gamblang di surat-suratnya dia selalu buka dengan berkata, aku Paulus, Rasul Kristus. Nggak salah. Nggak salah, saudara. Tapi buah. Yesus katakan buah. Masalahnya banyak orang mengaku seseorang, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada buahnya, di situ palsu. You see? Tapi jangan kita gampang untuk nuding orang. Jangan seperti itu, saudara. Kita bisa recognize untuk diri kita sendiri. Makanya gereja harus ngerti nih, bagaimana berjalan di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, tapi kasih itu nggak boleh hilang. Sekarang kita gampang nuding orang, kamu gembala palsu. Kita gampang nuding. Saudara, anak saudara bisa kasih masukan ke orang tuanya. Ya, anak saudara bisa ngomong kebenaran sama orang tuanya. Ya, tapi untuk koreksi, anak nggak bisa koreksi bapaknya. Bapak atau ibu yang koreksi anaknya.
Ini saya ngomong secara lahiriah ya saudara, bukan secara rohani. Ada orang tua yang lahir baru oleh karena anaknya. Ada yang karena anak dari orang tua ini adalah orang-orang yang diberikan oleh Tuhan karunia-karunia khusus. Akhirnya orang tuanya belajar dari anak. Saya nggak ngomong tentang rohani, tapi kita kalau ngomong secara lahiriah, koreksi itu bapak ke anak, ibu ke anak, bukan anak ke atas. Jadi kalau kita mau address ada beberapa hal di dalam tubuh Kristus yang menyangkut tubuh Kristus, izinkan orang-orang yang memang terbukti pelayanannya sebagai pemimpin, gembala-gembala, rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, guru-guru, untuk yang membantu untuk mata gereja Tuhan melihat. Jangan kalau kita nggak punya kapasitas untuk bicara, akhirnya yang terjadi adalah konflik di dalam gereja. Karena semuanya orang baru lahir, baru kemarin bilang, oh sesat tuh karena nggak suka yang orang itu katakan. Jadi di dalam kerajaan Allah itu ada protokol. Saudara dan saya harus belajar protokol. Ya, yang mengerti katakan amin, saudara. Ya, supaya saya rindu saudara tahu nih, waktu engkau dimuridkan di sebuah gereja lokal itu untuk apa? Ada orang yang ada di dalam gereja lokal, karena ya saya ada di dalam gereja itu, akhirnya controlling, saudara. Ada orang-orang yang nggak boleh. Kamu nggak boleh ya, di gereja saya kamu nggak boleh dengerin yang lain. Nggak boleh sama yang ini. Sama Tuhan nggak kayak begitu. Tuhan Yesus tidak pernah kontrol murid-muridnya. Nggak pernah. Kebenaran tidak perlu untuk di-defend. Kebenaran adalah kebenaran. Domba cari makan. Dia ketemu makanan. Rumputnya hijau. Saudara nggak bisa stop untuk orang-orang yang lain juga punya rumput yang hijau. Jangan jadi orang yang kita nggak boleh jadi orang yang akhirnya takut. Ayo sama saya aja. Nggak boleh. No. Kalau domba itu dikasih makan di rumah saudara. Dan dia tahu di situ. Dia di-care. Dia diperlengkapi, dan dia mendapatkan pelayanan penggembalaan. Gak usah takut, domba pasti pulang. Ya, mengerti katakan amin, saudara. Hati-hati nih, jangan sampai kita juga controlling. Seringkali banyak orang controlling soalnya. Gak boleh ikut pengajaran, karena takut. Jangan kayak begitu. Ya, ada orang-orang yang diperlengkapi. Makanya gereja Tuhan, itu kita satu tubuh nih. Ya, kita belajar dari orang-orang yang punya karunia yang bergerak berbeda-beda. Tapi di mana Tuhan menempatkan engkau sekarang di dalam gereja lokalmu, bukan hanya engkau digembalakan. Ingat loh saudara, engkau bukan hanya domba di dalam sebuah gereja lokal, engkau adalah hamba. Berarti engkau melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam gereja lokal, engkau adalah membangun. You are builders, jadi engkau bangun rumah Tuhan. Jadi mentalitas ke gereja itu hanya untuk dilayani harus berhenti. Engkau hanya bisa bertumbuh, engkau hanya bisa masuk di dalam identitasmu kalau engkau di dalam gereja lokalmu berfungsi. Sebagai hamba, bukan hanya sebagai domba, sebagai pelayan, di situ karuniamu mulai muncul, engkau latihan mengasihi orang, engkau latihan membangun orang. Waktunya tiba Tuhan bawa engkau ke ladang-ladang yang berbeda, Tuhan bawa engkau bahkan untuk memulai persekutuan-persekutuan yang baru, engkau mulai nginjil keluar, engkau buka persekutuan yang baru. Mungkin di antara saudara ada yang dipanggil sebagai seorang rasul. Ada di antara saudara yang dipanggil sebagai seorang gembala. Ada dari saudara dipanggil sebagai penginjil, guru, dan nabi. Waktu di gereja lokal, engkau dibimbing, engkau dibangun, ada waktunya Tuhan, gembalamu yang aku akan bawa kamu keluar. Memulai sesuatu yang baru. Ada di tempat yang lain. It's in the leading of God. Nggak usah sewot pemimpinnya. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nggak usah sewot. Banyak orang sewot. Akhirnya kita bangun gereja kita sendiri. Kita bangun yang menjadi kiblat kita sendiri, gitu loh. Nggak seperti itu. Ya, saya mau kasih tahu sama saudara, penting kenapa saudara semua ini bangkit. Yang menjadi passion saya adalah kita semua dikasih kesempatan di dalam generasi kita jadi berkat. Jangan sampai kita kehilangan waktu, momentum yang Tuhan kasih. Saya umur 32, Maret 12 yang lalu, saya umur 32. Ya, satu generasi itu 40 tahun. Kalau saya sedang membangkitkan the next generation, saya harus bangkitkan 10 tahun di bawah saya. Karena kenapa? Untuk yang 10 tahun di bawah saya, ini saya lagi membangun ke generasi yang berikutnya. Banyak yang terjadi di gereja, ada gap. Orang umurnya 60 mau coba mentorin umur 30. 30 tahunnya udah hilang. You need to mentor the next generation. Yang umur 24, 25, engkau dibangkitkan oleh Tuhan, you mentor the next generation. Yang mengerti katakan amin. Nah, tapi saudara harus mengerti nih, setiap karakter orang berbeda bagaimana Tuhan mengalir dan bergerak di dalam kehidupan orang tersebut. Kenapa pentingnya generasi lepas generasi itu saling intek? Karena generasi yang 20 tahun harus belajar dari yang 30. Generasi yang 30 belajar dari yang 40.
Dari yang 40 ke 50, ini yang namanya adalah the God of Abraham, Isaac, and Jacob dari generasi lepas generasi. Generasi yang 20-an, Tuhan bisa bekerja di situ, karunia-Nya efektif di situ, tapi nggak bisa jalan sendiri. Karena ada hikmat, ada wisdom yang harus dipelajari dari generasi yang sebelumnya. Nggak boleh sotoy, saudara, karena ada yang namanya pengurapan, ada yang namanya pengalaman. Ada yang namanya wisdom, karena bertahun-tahun sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amen. Saya berdoa di setiap generasi, Tuhan akan bangun. Jangan sampai gap. Susah yang umur 60-an mau mentorin yang umur 20-an, 30-an, susah, saudara. Nggak connect. Bisa sih nyoba, bisa. Tapi I believe yang Tuhan mau lakukan adalah He's raising dan from generation to generation. Yesus umur 30-an, murid-muridnya itu umurnya sebaya loh, saudara. Itu anak-anak muda semua. Dari rasul-rasul, they mentor the next generation. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ya. So it's important for us to pay attention to the next generation that is after us. Can somebody say amen? Tentu ya saudara berbeda-beda. Ada special cases kayak Musa, Yosua, Paulus, dan Timotius. Tapi yang penting adalah pay attention. Saudara harus tahu, di dalam generasimu, engkau punya peran to prepare the next generation. Nah, yang pertama, 2 Tawarik 20 ayat 20. Kenapa saudara itu kita penting? We need to recognize people. Ada seringkali orang berkata gini ya, nggak usahlah disebut-sebut. Gitu. Betul saudara, Tuhan mau kita semua rendah hati. Tapi jangan lupa, di dalam setiap kegerakan Tuhan, Tuhan selalu pakai orang. Katakan sama-sama dengan saya, orang. Tuhan nggak pakai kursi, Tuhan nggak pakai meja, tapi Tuhan pakai orang. So di-recognize, it's okay. Tapi jangan karena di-recognize jadi sombong. Kesombongan itu bukan di hadapan orang, itu di hadapan Tuhan. Saudara nggak bisa bilang, Paulus sombong. Kan begitu ngomong, aku rasul. Dia nggak sombong. Kenapa? Karena hidupnya, integritasnya terbukti di hadapan Tuhan. Ya, makanya buah itu yang membuktikan. Ya, dikatakan di 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang ke-20. Saya minta saudara lihat ya, 2 Tawarik 20 dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, ini ngomong raja loh, ini pemimpin yang ngomong. Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Oh, haleluya. Saudara lihat nih, ini yang ngomong pemimpin. Ini yang ngomong raja loh. Ya. Raja Yosafat nggak punya mentalitas kayak begini. Waduh, kalau ini orang-orang lebih percaya sama nabi, gimana ya? Saya terancam. Nggak kayak begitu loh. Saudara tahu orang-orang bisa punya karunia-karunia, jawatan-jawatan yang berbeda, fungsi-fungsi yang berbeda, tapi di dalam kerajaan Allah, kalau kita ngerti fungsi kita masing-masing, ada satu keunitian dan keharmonisan. Nggak usah merasa terancam. Banyak gembala merasa terancam. Apalagi kalau yang udah datang nabi. Waduh, karunianya soalnya luar biasa. Nanti jemaat saya kalau ngikutin ke dia gimana? Nggak usah takut, saudara. Dan nabi-nabi yang benar, yang memang bergerak di profetik, akan bergandengan tangan dan bekerja bersama dengan gembala-gembala. Dua sisi nih. Dua-duanya harus aman. Gembala-gembalanya harus aman, nabi-nabinya juga harus aman. Karena ternyata pelayanannya dibutuhkan. Saudara, dua-duanya dibutuhkan. Nggak bisa cuma dapat salah satu. Banyak orang kalau nabi-nabi nggak ada gembala-gembala, ada satu aspek dari kehidupan orang-orang percaya yang nggak bisa di-touch kalau bukan karena di-touch sama gembala. Gembala itu punya hati untuk mengayomi, membangun, membalut gitu. Ya, dan saudara nggak bisa expect nabi-nabi bergerak seperti itu karena nabi-nabi karunianya berbeda. Seringkali cenderung keras. Kalau anak dicokokin keras, ditegur terus, anaknya itu gagal mental loh, saudara. Itu grow up-nya itu akan trauma loh. Bayangin kalau misalnya kenapa butuh bapak dan ibu di dalam rumah, ada dimensi kasih ibu. Kasih ibu yang lebih mengayomi. Nggak bisa bapaknya jebretin terus, jebret. Nggak bisa. Anaknya grow up trauma, saudara. Nggak kayak begitu. Butuh ada kasih, mengayomi gitu loh. Tapi kalau anak di nina bobo terus, lembek. So we need balance in the house of God. Nah, saudara perhatikan dikatakan ya, ini ordernya luar biasa nih. Yosafat ngomong, dengar hai Yehuda, penduduk Yerusalem, percaya kepada Tuhan. Itu landasan tuh.
Saudara, jangan sampai kita terkecoh sama orangnya. Nomor satu, percaya kepada Tuhan terlebih dahulu. Jadi, pengajaran, khotbah, bagaimanapun saudara diberkati oleh pelayanan, entah rasul, nabi, penginjil, gembala, atau guru, saudara harus bangun hubunganmu dengan Tuhan secara pribadi. Nggak boleh tergantung sama orang. Karena yang nyelamatin kamu bukan orang, yang tergantung di atas kayu salib, Yesus. Amin. Setiap jawatan memperlengkapi tubuh Kristus, tapi tidak bisa menggantikan esensi dari relationship dengan Tuhan. Nggak boleh. Ini makanya waktu saya baca ayat ini, waduh, mata saya terbuka. Yosafat pertama bilang, kamu percaya sama Tuhan, dan kamu akan tetap teguh. Oh, kamu akan tetap teguh. Saudara, artinya kamu akan tetap teguh itu artinya apa sih? Artinya kamu akan tetap teguh. Ini akan membuat saudara long lasting. Oke? Long lasting. Ada dua dimensi di dalam perjalanan orang percaya. Saudara bisa berhasil di dalam tugas misimu. Saudara bisa berhasil di dalam panggilanmu. Saudara bisa berhasil dengan apa yang Tuhan percayakan. Tapi di dalam mengiring Tuhan, nggak cuma berhasil, saudara, engkau harus pertahankan imanmu. Berapa banyak yang karunianya jalan, pelayanannya jalan, tapi akhir hidupnya memble. Kita punya banyak contoh. Samson melawan Filistin, berhasil nggak? Berhasil, tapi nggak teguh. Nggak bertahan. Terakhir itu udah last chance itu Tuhan kasih kekuatannya balik, udah buta, bam, dia mati, banyak yang mati. Tapi destiny-nya nggak selesai. Samson kehilangan destiny-nya. Seharusnya di tangan Samson, seluruh bangsa Filistin ditumpas waktu itu. Tapi nggak terjadi. Berhasil, belum tentu engkau tetap teguh. Ingat saudara ya, seasons with God. Dan kita mau bertahan sampai akhir, didapati Tuhan setia sampai akhirnya. Baru kedua, dikatakan percaya kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Percaya kepada orang-orang yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu, percaya kepada mereka, kamu akan berhasil. Artinya apa? Mereka memperlengkapi kamu untuk apa yang kamu harus kerjakan dan lakukan. Tapi itu bukan esensi kekristenan kamu loh. Waktu orang mulai ngikut ke seseorang pribadi lebih daripada ikut Tuhan, di situ udah mulai sesat. Amin. Makanya Tuhan tuh bisa rubah-rubah. Tuhan bisa ambil orang, Tuhan bisa move orang. Jangan saudara merasa, aduh kok begitu nyesel. No. Asal orang itu tetap ikutnya Yesus, no problem. Mengerti itu saudara ya. Saya harus mengerti ini loh. Saya sebagai pemimpin gereja harus mengerti ini. Kalau enggak kita juga, orang-orang misalnya kita sayang, kita jalan sama-sama memilih untuk pindah. Kita sakit hati, nggak usah sakit hati. As long as it is in the will of God. Mengerti saudara ya? Karena orang-orang yang dipakai Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin, membantu saudara supaya kau bisa berhasil melakukan yang menjadi mandatmu. Tapi bedakan panggilan Tuhan dalam hidupmu untuk melakukan untuk Tuhan, for God. Ya, jangan cuma melakukan untuk Tuhan, tapi yang bagian pertama, percaya kepada Tuhan, maka kamu akan teguh. That's your life bukan hanya untuk Tuhan, tapi kepada Tuhan. Beda loh. Banyak orang stuck, hanya maunya kerja untuk Tuhan, tapi tidak pernah hidup kepada Tuhan. Jangan sampai kita terkecoh. Ministry itu hanya satu aspek, untuk Tuhan. Tapi saudara bukan melakukan just for God, tapi kepada Tuhan. Nangkep ya ini ya saudara ya? Nangkep ya ini saudara? Kita melayani di bumi, melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi jangan cuma di situ. Yang paling penting adalah you serve and you worship God. Hidupmu kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Esensial. Yang mengerti katakan amin, saudara. So dikatakan percaya kepada nabi-nabi. Honor the servants of God. Ada orang-orang yang dipanggil Tuhan dengan karunia-karunia berbeda. Nah, saya mau kasih landasannya buat saudara nih ya. Tapi saya nggak mau habis itu saya mau kasih kepada saudara satu pengajaran terlebih dahulu untuk memberikan kepada saudara dan saya perspektif nih. Kita lagi di mana? Oke, saya berdoa saudara diberkati. Sekarang buka sama-sama saya Efesus pasal yang kedua. Oke. Efesus pasal yang kedua. Nanti kita akan lompat di ayat yang ketiga nih. Ya, saya mau kasih tahu sama saudara nih, ciri khas
Pelayanan rasul dan nabi itu seperti apa nih? Oke. Yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Efesus 2, ya, Efesus pasal yang kedua. Ini dibutuhkan supaya saudara tahu Tuhan rindu orang percaya ini bertumbuh. Nggak ada cuma jemaat. Sebenarnya kata jemaat itu nggak ada, saudara. Setiap orang percaya itu harus nyembuhin orang sakit, mengadakan mujizat, nginjil. Oh, semuanya harus seperti itu. Nggak ada yang duduk manis, diem. Nggak ada. Nggak ada. Ada buka Alkitab, nggak ada yang seperti itu. Kalau engkau ketemu Yesus, dinamika hidupmu berubah. Kamu akan mau menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan. Dan kalau kamu bangun hubungan sama Tuhan, nggak mungkin kamu nggak jadi berkat. Karena sumber kehidupan itu ada di dalam kamu sekarang. Kehidupan itu sekarang keluar. Nah, nanti kita mau bahas intinya di situ nih. Tapi Efesus 2 dulu kita baca supaya saudara ngerti ya. Ayat yang ke 19 dan seterusnya ya. 22 terus ayat yang 3. Perhatikan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara tangkap ini nih. Pelayanan rasul dan nabi diperlukan kenapa? Karena orang-orang yang tadinya nggak kenal Kristus, sekarang kenal Yesus Kristus, saudara dan saya menjadi anggota-anggota kerajaan Allah. Yang harus dibangun. Lah saudara nggak ada orang Kristen yang berkata, oh saya nggak mau bikin apa-apa deh buat Tuhan. Ya saya hidupnya gini-gini aja. Nggak ada saudara. Sekarang kalau saudara diselamatkan dan saudara menjadi bagian dari tubuh Kristus, saudara punya peran penting untuk membangun yang menjadi visi utama Tuhan untuk gerejanya. Ada orang berkata, saya bisa aja kok sendirian, Tuhan bersama dengan saya bisa hidup untuk Tuhan. Ya bisa, tapi saudara nggak lengkap kalau saudara nggak menjadi bagian di dalam the universal church of Jesus Christ. Sekarang nih banyak yang sesat berkata, oh yang universal berarti semuanya terima. Mau lu gay, mau lu percaya kelamin itu banyak, terima. Enggak seperti itu. Kerajaan Allah tetap satu. Semua prinsipnya ada di dalam firman. Nggak pernah bisa berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi yang dipersatukan adalah bukan karena, oh lu Kristen, oh ya kita berarti bersaudara. Nggak seperti itu loh saudara. Tapi orang-orang percaya yang punya hati, pikiran, tujuan yang sama, yang terletak di dalam Yesus. Halo, mateng. Saya pernah bahas beberapa minggu yang lalu Mazmur 133. Sering diselek. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baik dan indah. Good and pleasing. It is good and pleasant. Ya. Jika saudara, brothers, kalau saudara pelajari kata brothers di bahasa Ibraninya, itu nggak cuma sekedar karena saudara bilang, oh ya kamu saudaraku. Orang-orang yang bentuknya sama. Haleluya. Tuhan sedang membangun di pasukan elit nih. Gereja di akhir zaman ini kenapa semakin dewasa? Karena yang Tuhan harus lihat di dalam saudara dan saya, meskipun pribadinya berbeda-beda, tapi value-nya sama. Nilainya sama, ekspresinya bisa berbeda, tapi Christ yang ada di dalam saudara, prinsip-prinsipnya sama. Yang mengerti kata orang. Oke, nah dikatakan nih, ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. In the foundations of the apostles and the prophets. Di dalam setiap musim, saudara, saya mau katakan, yes, di dalam setiap generasi ada orang-orang yang Tuhan panggil sebagai rasul dan nabi. Saudara, bukan berarti mereka orang sempurna loh. Makanya kita nggak boleh mix ya, jangan kita sampai akhirnya salah. Di dalam sebuah pribadi ada panggilannya, ada orangnya. Orangnya masih manusia, bukan malaikat. Masih punya kelemahan, masih punya kekurangan, masih punya kelebihan. Karena masih orang. Tapi ada orang yang dikasih sama Tuhan, panggilan, karunia, dipanggil sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai itu panggilannya. Oleh karena pemberian Kristus. Kita nggak bisa protes. Lah Tuhan kenapa orang yang kayak begini Tuhan pakai jadi rasul, ya urusannya yang mau ngasih. Karena orang itu tetap manusia, saudara seiman, saudara harus tetap kasihi. Saudara harus tetap dukung. Lihat bahwa orang itu masih punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi pelayanannya yang Tuhan sudah kasih otoritasnya, di situ saudara harus belajar hargai.
Jadi ngelihat orang-orang yang dipanggil di dalam jawatan-jawatan ini, itu masih orang, masih manusia. Saudara, waktu Musa, Harun, dan Miriam, mereka ini cekcok nih. Ya, Musa masih orang, bukan malaikat, masih orang. Tapi dia dipanggil Tuhan sebagai seorang nabi, bahkan waktu itu karunianya di dalam memimpin bangsa Israel luar biasa dahsyat. Nah, ini Harun dan Miriam itu abang loh, kakak, lebih tua daripada Musa. Waktu Musa mau menikah kembali, Alkitab mencatat ya, ada cekcok di antara keluarga. Harun dan Miriam, kakak yang lebih tua, nggak setuju sama adiknya, oke, no problem. Masalah di dalam rumah tangga, no problem. Masalah antara orang di gereja biasa, saudara, biasa. Namanya orang kok sudah nggak suka cara dia ngomong, cara menyikapinya begitu tuh biasa. Tapi the moment Miriam menjamah panggilan Tuhan, waktu Miriam bisa, emang cuma lu yang bisa bernubuat, emang cuma lu Musa yang bisa mimpin, emang cuma lu yang Tuhan bisa ngomong. Di situ Tuhan sekarang bilang, you don't touch that. Kamu nggak suka sama cara ngomongnya dia, it's okay. Karena masih orang. Tapi don't touch panggilan Tuhan. Don't touch pengurapan Tuhan atas kehidupan seseorang. Karena itu bukan punya orang itu punya Tuhan. Waktu saudara dan saya touch, yang saudara dan saya lagi pegang bukan orangnya. Tapi Tuhan yang kasih kepercayaan itu. Tolong dibedakan. You don't like pribadi seorang, no problem. Tapi jangan sampai kita ngomong, emang tuh lu yang cuma bisa dipanggil Tuhan jadi gembala, jadi pendeta. Gue juga bisa. Don't do that. Karena panggilan orang itu bukan punya orang itu, tapi itu dikasih sama Tuhan sendiri. Yang mengerti katakan amin. Makanya hargai orang-orang yang dipanggil Tuhan. Saudara nggak setuju, it's okay. Keep your mouth shut. Nggak suka, diam aja. Daripada saudara salah di hadapan Tuhan. Karena ingat, setiap jawatan itu bukan punya orang itu. Jawatannya Tuhan. Nanti kita baca di Efesus 4. Apa yang ada di Yesus, pelayanan Yesus itu dilanjutkan lewat orang-orang ini. Dan tubuh Kristus ada orang-orang yang dipanggil khusus untuk kepentingan rumah Tuhan. Saya harap saudara mengerti ini. Makanya jangan sampai kita jadi jemaat salah kaprah. Kita maki-maki hamba-hamba Tuhan ya. Don't touch the anointing. Saudara nggak suka sama orangnya, saya nggak bilang orangnya nggak bisa salah loh. Bisa. Namanya masih orang dan manusia yang butuh kasih yang sama. Diselamatkan oleh darah Yesus yang sama kok. Tapi kalau pemimpin-pemimpin ini don't touch pelayanan mereka. Jangan lupa saudara, masing-masing itu bertanggung jawab langsung sama Tuhan. Dan Tuhan tidak buta di surga. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah, perhatikan ya. Dikatakan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nggak bisa di luar Kristus. Di dalam dia, di dalam Kristus nih, bukan di dalam rasul dan nabi. Rasul dan nabi punya peran di dalam membangun fondasi. Tapi di dalam Kristus bertumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Itu diulang berkali-kali loh. Di dalam Kristus, di dalam dia, di dalam Tuhan. Oke? Selalu ingat, Jesus-centered. Jesus-centered. Kalau yang diomongin lebih orangnya daripada Yesus, problem. Jesus-centered. Di dalam dia, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, sekarang masuk terus ke Efesus 3. Ini banyak orang nggak nangkep. Saya cuma mau kasih fondasinya. Makanya pengajarannya bisa berminggu-minggu. So please join us. Oke? Lihat ya, Efesus 3 yang pertama selanjutnya. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bayangin loh. Waduh, ini Paulus sih kok punya keberanian ya. Ini orang dulunya pembunuh orang Kristen loh. Lihat ya, kalau orang udah bebasin seseorang ya, orang tahu identitasnya di dalam Kristus, kamu akan firm berjalan di dalam panggilan. Menurut saya, banyak nggak di zamannya Paulus yang nggak suka Paulus? Pasti banyak. Bisa bayangkan nggak berapa banyak yang orang-orang Kristen yang duluan datang ke Paulus bilang, enak aja lu ngomong, gara-gara lu papa gua mati. Bisa bayangkan nggak keluarganya Stefanus ngomong apa sama Paulus? Gara-gara lu adik saya mati. Gara-gara lu saudara saya. Bayangin nggak? Tapi Paulus jalan ya, nggak pernah dia apologize. Karena dia tahu dia dulu orang berdosa oleh karena kasih Kristus yang dia terima. Waktu hidupnya diperbarui dengan bold, sekarang dia bisa bilang gua menderita buat lo. Waduh. Bayangkan Paulus udah ngomong kayak begini. Aku orang dipenjarakan karena Kristus untuk kamu Istilahnya Paulus bisa bermegah. Gua nih sengsara buat lo.
Haleluya. Ini otoritasnya luar biasa. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasia yang dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Ini garis bawahi. Pelayanan Rasul dan Nabi selalu diidentifikasikan dengan apa? Wahyu. Pewahyuan dari Tuhan. Bukan karena kita makin pintar. Sekarang jangan, saudara nggak salah ya, pendeta mau sekolah Alkitab itu baik. Masalahnya sekarang kalau semakin modern, ya, kita jadikan untuk jadi hamba Tuhan yang dipentingkan STH, MTH, dan itu semua itu baik loh saudara, nggak salah. Saya sendiri pun sekolah. For what? Untuk saya bisa terus belajar. Tapi banyak orang yang berasa karena saya sudah sekolah, jadi saya qualified. Belum tentu. Pelayanan dimensi apostolik dan profetik bukan karena sekolahnya, karena wahyu. Paulus orang pinter loh. Dan kepintarannya dipakai Tuhan. Karena dia ahli di dalam Taurat, waktu dia ketemu perjumpaan dengan Yesus, terima pewahyuan, surat-surat yang sekarang memimpin kehidupan gereja di zaman ini, ditulis sama seorang yang pintar. Jadi harus ada balance, saudara. Ada orang berkata, oh nggak perlu itu semua. Kalau Tuhan kasih saudara kesempatan sekolah-sekolah yang benar. Tapi ada orang yang maunya ya harus ikutin sekolah. Gak ada tuh yang namanya wahyu, tunggu dulu. You need both balance. Ini Paulus orang pintar bisa ngomong seperti ini. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Ayat yang keempat. Ya, jadi untuk ngerti pasal 2, ngerti pasal 3 dong. Ayat yang keempat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang, katakan sama-sama dengan saya, sekarang. Berarti termasuk zaman saudara dan saya, yang sekarang dinyatakan di dalam roh. Haleluya. Roh Kudus dicurahkan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, sampai hari ini Roh Kudus tetap bekerja, Roh Kudus tetap bergerak, Roh Kudus ada di atas kehidupan saudara dan saya. Roh yang sama menyatakan kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Saya mau katakan di zaman ini, sampai Yesus datang, pelayanan rasul dan pelayanan nabi belum berhenti, masih berjalan. Kenapa? Karena Roh Kudusnya yang masih bekerja sampai hari ini. Dari waktu dia dicurahkan di kamar loteng atas, Roh Kudus dicurahkan untuk saudara dan saya sampai Yesus datang kedua kalinya. Yang mengerti katakan amin. Roh Kudus bawa apa saudara? Wahyu. Revelation. Makanya saudara dan saya harus menjadi orang-orang that catches revelation. Saya berdoa setiap saudara, catch your revelation from Jesus. Untuk engkau baca Alkitab, you catch revelation. Untuk saudara belajar Alkitab, you catch revelation. Amin. Supaya hidup masing-masing kita terarah kepada Yesus. Dan hidup gereja Tuhan kita semua sebagai satu tubuh menggenapi yang menjadi panggilan Tuhan. Nah, sekarang buka sama saya Matius pasal yang ke-13. Alright. Nah, makanya saya udah bilang sama saudara ini pengajarannya seriesnya lama. Saya berdoa ini memberkati saudara. Oke? Pertama kita lihat dulu Matius pasal yang ke-13. Saya berdoa saudara diberkati ya. Nah, saudara harus ngerti kenapa penting untuk kita tahu nih, kalau pemimpin-pemimpin di dalam gereja nggak bangkit, kalau rasul-rasul nggak bangkit, kalau nabi-nabi nggak bangkit, kalau penginjil-penginjil nggak bangkit, gembala-gembala nggak bangkit, guru-guru yang asli nggak bangkit, saudara, gereja akan kehilangan kekuatannya. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu hal pun yang dilakukan oleh iblis karena original. Iblis selalu melakukan sesuatu untuk memberikan alternatif yang palsu akan yang asli. Sekarang apa sih yang lagi heboh? Contoh kelamin. Ya. Kelamin sekarang disebut ada puluhan di Amerika, gila. Sekarang orang bilang, oh pernikahan bukan cuma laki-laki dan perempuan. Macam-macam pernikahan. Tapi tahukah saudara, semua yang dilontarkan oleh musuh itu semuanya alternatif, tapi alternatif yang palsu, yang tidak bisa membuahkan apa-apa loh. Yang hanya bisa membuahkan, yang bisa menghasilkan anak, benih, offspring for the next generation, hanya yang asli yang punyanya Tuhan. Semua yang iblis lakukan itu palsu. Lah yang saudara dan saya perlu pusingkan bukan yang palsu, pusingin yang asli. Kalau kita cuma bercuat-cuat, bilang, oh itu salah, itu salah. Nah, tapi orang dunia juga bilang, oke, lu bilang pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu yang benar. Tapi mana suami sama istri berantem terus?
Mana keluarga yang harmonis? Mana keluarga yang berkemenangan? Saudara, kebenaran itu tidak perlu di-defend. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Saudara dan saya harus hidup di dalam kebenaran tersebut, membuktikan kepada dunia bahwa sampai dunia ini berakhir, mau alternatif apapun yang ditawarkan sama setan, yang asli di dalam Yesus selalu yang benar dan tidak akan pernah goyah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Semakin banyak kan nabi-nabi palsu. Ya betul ya, semakin banyak. Semakin banyak yang ngomong di luar sana tanpa nama Yesus. Semakin banyak yang nawarin jalan-jalan keselamatan yang lain. Saudara, makanya dibutuhkan nabi-nabi yang asli yang bangkit. Makanya saudara dan saya nggak boleh salah membedakan yang mana panggilannya, yang mana karunianya. Seorang nabi nggak bisa cuma dilihat karena bernubuat loh. Setiap jawatan ini punya otoritas untuk menampakkan pewahyuan akan Kristus. Bernubuat, semua orang percaya. Kalau bisa Tuhan mau semua bernubuat. Betul nggak saudara? Tapi nabi bukan cuma bernubuat. Nabi menyatakan Kristus. Ini saudara, harus bedakan nih. Kalau saudara mau karunia, banyak yang punya karunia saudara. Roh jahat juga bisa berkarunia. Banyak, baru ada seorang anak muda, one of my mentee ya, yang saya muridkan, yang tanya, kok Mike, bedanya apa ya? Kok bisa orang lain guamnya, misalnya kasih ramalan tarot card, betul loh. Ayo. Dia bilang betul loh, kejadian loh. Orang bisa ngelihat horoskop, kok betul. Berapa banyak saudara pernah baca di koran ada horoskop atau lo baca, kok bener ya? Kok ada mirip-miripnya? Bisa dijawab. Lah bedanya itu dengan profetik apa? Saya temukan jawabannya. Sebelum masuk ke Matius 13 ya. Buka dulu sama saya. Kisah Rasul pasal 16. Oh, are you enjoying? Saudara menikmati nggak nih Bible study kita pada malam hari? Kalau menikmati, please comment. Kasih kita semangat supaya tim Rolam ini juga excited terus, saudara. Kalau kita ngadain Bible study ini setiap 2 minggu sekali. Kalau saudara bisa screenshot, post in your social media, encourage us, oke? Okay? Supaya kita bisa semakin banyak memberkati orang. Buka dulu di Kisah Rasul 16. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Saya minta saudara untuk pergi ke ayat yang ke-16. Sorry. Sebentar ya. Iya, betul. Ayat 16. Ya. Watch this. Ini Paulus udah diutus keluar nih. Sama Silas, Timotius, mereka lagi keluar nih. Apa yang terjadi? Kisah Rasul 16 ayat 16 bilang seperti ini. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungan tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Saudara, kalau saudara mau cuma bisa prediksi masa depan, setan juga bisa. Itu guamnya semua kan cuan, duit, gua kasih tahu lu masa depan. Dilihat buahnya, saudara. Profetik bukan hanya ngasih tahu yang belum terjadi. Enggak. Profetik lebih dalam dari itu. Profetik menyampaikan isi hati Tuhan supaya orang yang dengar bisa kenal sama Tuhannya. Oh, haleluya. Jadi jangan coba maunya orang, saya mau lebih akurat gitu. Saudara bukan ahli guamnya. Bedanya profetik dan bukan profetik, engkau menyampaikan isi hati Tuhan untuk bawa orang itu supaya tahu ada Tuhan yang hidup, yang harus engkau segani, yang harus engkau takuti, yang engkau harus sembah, yang engkau harus jadikan yang utama dan yang terutama dalam kehidupan. Haleluya. Jangan cuma kagum, bener ya, bener ya. Jangan saudara. Prophets beda sama hanya karunia bernubuat. You go beyond, you reveal Jesus. Sama kenapa? Nabi yang sejati itu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Setiap jawatan menyingkapkan Kristus, Jesus. Dikatakan nih ayat ke-17. Ia mengikuti Paulus loh. Ini perempuan diperbudak. Artinya apa? Jangan sampai nih ya, kalau kita jadi salah kaprah. Jangan sampai pelayanan nggak cuma ngomong gereja. Hidup orang percaya yang mau untuk melakukan kehendak Tuhan dan jadi berkat. Jangan sampai sentralisasinya di dalam karuniamu. Kalau karuniamu yang menjadi titik tombak awal, berhati-hati. Karena kalau kamu nggak hati-hati, kayak roh tenung ini, roh ini beroperasi atas perempuan ini, karena perempuan ini dipakai sama orang-orang untuk menghasilkan cuan. Be careful. Berapa banyak karena karunia? Ayo tabur, karena kalau nggak tabur sekarang, lu bangkrut. In the name of Jesus.
Yang asli tidak seperti itu. Yang asli di dalam Tuhan tidak seperti itu. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ini penghasilan besar nih buat orang itu. Ya kan? Karena dengan tenungnya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Yang ikut Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya. Nih, dengerin. Ini dengerin seruannya, ini perempuan ini ngomong apa? Oh, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Waduh. Betul perkataan. Bayangkan loh saudara, nubuatannya benar. Orang ini nggak ngomong sesuatu yang sesat loh. Yang dia omongin benar loh. Oh, orang-orang ini adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Mantap nggak? Waduh, akurat men. Perbedaannya apa saudara? Lanjutkan, 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan. Oh, itu garis bawah. Gangguan. Pertama waktu Paulus dengar ini perempuan ngomong, dia bilang bener kok yang dia ngomongin. Emang kita bawa berita keselamatan kok. Paulus butuh beberapa hari loh untuk koreksi. Ini perempuan ini jalan. Pertama mungkin Paulus bilang, oke lah. Dia ngomongnya bener kok. Dia nggak ngomong sesuatu yang salah. Tapi ngoceh terus yang sama terus sampai Paulus muntap. Dia bilang keluar kamu. Paulus mulai bedain. Ini bukan itu asli. Ini palsu. Saudara, setiap karunia harus tunduk kepada Yesus. Jangan sampai karunia jadi gangguan. Berapa banyak orang nggak mau baca Alkitab karena teradiksi sama nubuatan. Kalau udah teradiksi nubuatan menjadi gangguan. Dan itu adalah pintu gerbang supaya yang palsu bisa masuk. Hati-hati. Yang mengerti katakan amin, saudara. Amin. Nah, kembali ke Matius pasal yang ke-13. Ya, tapi jangan dipukul rata. Nggak usah deh, kalau gitu nggak usah profetik. Nggak kayak begitu, saudara. Makanya belajar yang benar. Karena kalau saudara dan saya gereja Tuhan nggak ngalami yang profetik, saudara dan saya akan kehilangan momentumnya. Karena Tuhan kasih itu ada tujuannya kok yang baik. Sudah jadi pelang, gimana ini? Kenapa sih Tuhan kasih yang baik? Kenapa sih Tuhan kasih karunia-karunia dan jawatan-jawatan untuk benefit loh, saudara? Kalau kita tolak dan kita nggak mau, kita kehilangan benefit yang sebetulnya Tuhan sediakan buat gerejanya. Jadi jangan ditolak, belajar, izinkan Roh Kudus yang memimpin kita kepada keseluruh kebenarannya. Yang mengerti katakan amin. Nah, Matius 13 ayat yang ke-24. Perhatikan ya saudara ya. Perhatikan. Selalu ada yang asli, selalu ada yang palsu. Kenapa rasul-rasul dan nabi-nabi harus bangkit? Karena di kedepan saudara akan lihat tarot, semua kuasa kegelapan, guamnya, witchcraft, semua yang hubungannya tentang magic itu akan semakin meningkat di dunia ini, menyesatkan banyak orang, dan Tuhan memerlukan orang-orang yang diberikan karunia, panggilan sebagai rasul dan nabi untuk bangkit, supaya gereja Tuhan semua diperlengkapi, dan kita melakukan perlawanan di hari yang jahat ini, supaya kita membawa banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, perhatikan. Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24. Saya buka di Alkitab bahasa Indonesia saya dulu. Mohon maaf ya. Oke. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka, katanya hal kerajaan sorga seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Benih yang baik. Oke. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Saudara harus ngerti dulu nih. Seringkali kita selalu merasa, oh iblis menyerang saya, melawan saya. Saudara harus, kalau misalnya saudara finansialmu lagi bobrok, anak-anakmu lagi butuh intervensi Tuhan. Jangan cuma puas berkata, oh saya kena serangan, oh iblis mau ganggu saya. Saudara dan saya itu siapa sih? Tahu nggak, musuhnya iblis itu bukan saudara dan saya. Musuhnya iblis itu Tuhan Yesus langsung loh. Yang diserang sama musuh, yang lagi ngelemparin benih yang jahat ini, yang ditargetin bukan benih baiknya. Yang ditargetkan adalah orang yang punya ladangnya. Kalau saudara merasa iblis lagi ganggu keluargamu, iblis lagi ganggu finansialmu, saudara harus tanya, kenapa anak-anak saya diganggu? Kenapa finansial saya diganggu? Jangan pusingkan sama gangguan musuhnya. Saudara dan saya harus tahu kehendak Tuhan untuk anak-anakmu, kehendak Tuhan untuk finansialmu.
Fokus sama panggilan Tuhan. Kalau kamu tahu Tuhan mau bikin apa sama anak-anakmu, kalau engkau tahu Tuhan mau bikin apa sama finansialmu, waktu iblis ganggu saudara, saudara nggak pusing sama musuh, tapi engkau tahu, engkau content, engkau fight untuk destiny ilahi Tuhan terjadi atas keluargamu, atas keuanganmu. Di Matius 13:24, ini musuh datang. Lah, musuhnya ganggu siapa? Bukan benih baiknya, saudara. Musuhnya nggak suka sama yang punya ladang. Yang nggak suka. Tahukah saudara, Bapa Surgawi menjanjikan Yesus bahwa sebelum dia datang kedua kalinya, di kitab Mazmur 110, bukankah Tuhan berkata, musuh-musuh Yesus akan dijadikan tumpuan kakinya. Haleluya. Gereja Tuhan saudara dan saya mempersiapkan jalan untuk Raja Kemuliaan. Waktu Raja Kemuliaan datang, Yesus akan mendapatkan yang dijanjikan oleh Bapa. Saudara tahu, saudara dan saya itu sedang berperang dari pihak kemenangan. Makanya kalau saudara lagi melawan iblis harus ngerti. Yang dia lawan Yesus. Kalau Yesus ada di dalam pihak saudara, engkau di pihak Yesus, siapa yang bisa lawan saudara? Nggak ada. Jadi musuh apapun yang mencoba melawan saudara, kalau engkau nempel sama Yesus, tidak ada senjata yang ditempuh, yang ditempa oleh musuh, berhasil atas kehidupan saudara. Selalu berkemenangan setiap harinya. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nah, saudara perhatikan ya, di perumpamaan Matius 24 ini ya, Matius 13 ayat 24 ini. Ini orang jahat, musuh datang, dia tabur benih yang buruk, terus dia pergi. Dia pergi loh, saudara. Katakan sama-sama dengan saya, dia pergi. Nggak dipantengin loh, nggak diliatin, tumbuh nggak ya, langsung pergi. Saudara harus mengerti ya. Saudara tahu, iblis nggak bisa ganggu benihnya, karena benihnya baik. Benih di dalam setiap orang percaya, saudara dan saya yang sungguh-sungguh di dalam Yesus. Benih yang ada di dalam saudara itu siapa? Yesus sendiri. Iblis nggak bisa rusak benihnya. Nggak bisa dirusak. Benihnya itu benih unggul. Kristus di dalam engkau. His power, His glory is inside of you. Haleluya. Katakan amin, saudara. Dia nggak bisa ganggu benihnya. Dia kasih benih lain. Setan tahu dia nggak bisa menang bersama Yesus. Dia tahu dia nggak bisa menang. Yang dia lakukan adalah, gua lakukan semaksimal mungkin supaya Yesus nggak bisa dapat kepenuhan anak-anaknya yang dijanjikan oleh Bapa. Kalau saudara baca Matius 13 ayat yang pertama, perumpamaan yang sebelumnya, ingat nggak ada benih yang ditabur di atas di pinggir jalan, yang jatuh di atas tanah berbatu, tanah dengan belukar, ada yang jatuh di atas tanah yang subur. Benih di Matius 13 ayat yang pertama, di perumpamaan yang pertama, itu ngomong tentang firman. Tapi di Matius 13 ayat 24 selanjutnya, benih ini bukan ngomong firman lagi. Oke, saya bacain dulu supaya saudara ngerti dari mana. Oke, saya bacain dulu. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Ya, dikatakan apa? Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sekarang lengkap ke ayat 36. Yesus ngomong ada konteksnya nih. Dia kasih penjelasan di Matius 13 ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus jawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Lihat nggak? Benihnya bukan firman lagi. Sekarang benihnya adalah orang-orang yang sudah punya firman di dalam hidup mereka. Udah bukan firman lagi nih. Ini udah bukan ngomong pengajaran. Ini ngomong pribadi. Kenapa saudara penting
untuk memperhatikan pengajaran yang kau terima dan kau dapat. Makanya harus fair. Alkitab mengajar. Semua bahkan yang saya ajarkan di Bible Study ini, silakan saudara uji sendiri di hadapan Tuhan. Kenapa itu penting? Karena pengajaran yang kau terima, benih yang kau terima, membentuk pribadi saudara. Matius 13 ayat yang pertama, perumpamaan penabur benih, itu firman benihnya. Tapi di perumpamaan yang ini, di pasal yang ke-13 ayat 24, Tuhan Yesus berkata nih, benih yang baik itu ditaburkan oleh anak manusia, dan benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Pengajaran yang kau terima akan membentuk pribadimu. Haleluya. Saudara harus menangkap itu. Saudara harus lihat ya, sebuah pengajaran itu betul atau tidak, saudara harus cerna. Gimana sih cara cernanya? Apakah waktu saudara terima pengajaran itu, hidup saudara semakin dinamis dengan Tuhan atau enggak? Apakah engkau semakin bertumbuh atau enggak? Engkau dimampukan untuk efektif atau enggak? Engkau makin berkarya untuk Tuhan atau enggak? Kalau enggak ada buah yang baik, then you need to pay attention to the teaching. Ya. Dan apa dikatakan? Dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Jelas, saudara. Jelas. Saudara harus tahu dulu nih, perlawanan ini bukan orang. Ini iblis lagi ngelawan Tuhan. Yang nabur benih anak manusia. Musuhnya siapa? Iblis. Perlawanannya itu adalah antara iblis dengan Tuhan. Makanya Tuhan ngomong, kamu bukan ngelawan darah dan daging. Dan saudara harus nangkep nih, yang diserang sama musuh itu Yesus. Fungsi saudara dan saya bukan pusing sama musuhnya. Nempel sama Yesus. Ngerti isi hati Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Iblis akan terus taburin yang palsu. Nah, ini nih, saudara catat ya. Saudara catat. Kenapa sih rasul-rasul dan nabi-nabi yang asli harus bangkit? Karena yang palsu makin banyak. Jangan fokus sama yang nabi palsunya. Yesus sudah nubuatkan. Akan banyak nabi palsu. Pertanyaan cuma satu. Bisa recognize nggak yang asli itu bentuknya seperti apa? Harus mau yang asli dong. Gereja Tuhan dikasih yang asli kok. Bukan yang palsu, yang asli. Oke, nah sudah perhatikan ya, perhatikan. Benih yang unggul ini nggak bisa diganggu gugat sama musuh. Musuh ngelempar benih yang lain di sekitar. Oke, kenapa waktu lalang dilempar? Saudara catat ya, lalang ini kalau di bahasa Latinnya itu ada namanya. Namanya lalang ini official name-nya sudah bisa research ya. Temulentum. Saudara catat tuh. Temulentum. Itu lalang. Ini jenis satu tumbuhan. Saya kasih, saudara catat. Lalang ini bentuknya hampir sangat mirip dengan gandum. Oke. Sangat mirip dengan gandum. Tapi lalang ini beracun. Dan kalau orang makan kebanyakan, lalang ini bisa dimakan ya. Kalau kemakan kebanyakan orangnya bisa mati. Side effect-nya lalang ini sering dipakai kalau orang bikin alkohol. Karena kenapa? Lalang ini bisa bikin orang pusing. Saya minta saudara catat. Ini saya mau kemana? Lalang dan gandum waktu tumbuh pertama nggak kelihatan bedanya. Karena terlalu mirip. Kenapa sang Tuhan bilang jangan dicabut? Karena akar lalang selalu nyangkut ke akar gandum. Lalang nggak bisa tumbuh sendirian. Jadi artinya apa? Setiap kali ada yang asli, selama di bawah kolong langit ini masih ada yang namanya setan, selalu ada yang palsu. Jadi nggak usah dipusingin, saudara. Yang palsu itu nggak usah dipusingin. Make sure yang asli, tetap asli, dan melakukan bagiannya yang asli. Haleluya. Jadi jangan pusing. Itu sesat. Ini urusin nih diri sendiri nih. Make sure ini gandum atau enggak. Oke. Nah, saudara, lalang dan gandum waktu tumbuh, lalang akan semakin naik, gandum semakin ke bawah. Kenapa?
Catat, lalang tidak punya buah. Lalang tidak punya buah. Lalang bisa tetap kelihatan keren, lalang bisa tetap populer, lalang bisa tetap dilihat orang, tapi tidak ada buah. Makanya saudara dan saya harus memperhatikan, jangan kita terkecoh sama yang paling tren, sama yang paling terkenal, sama yang paling bagus. Saudara harus lihat buah. Rendah hati itu nggak usah dipaksa. Rendah hati itu bukan, saya nggak mau kelihatan. Itu nggak usah rendah hati kayak begitu, saudara. Kenapa sih gandum makin ke bawah? Karena dia makin berat. Kalau saudara makin efektif, kalau saudara makin berkarya buat Tuhan, saudara makin berbuah, banyak orang makin diberkati, saudara makin hidupnya setiap hari bergairah, dan apa yang kau pegang berhasil untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, tanpa engkau paksa, engkau pasti merunduk ke bawah. Karena semakin engkau efektif buat Tuhan, yang benar engkau akan semakin tahu, ini semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, tanpa Tuhan aku nggak bisa bikin satu hal pun. Haleluya. Jadi kerendahan hati itu bukan dipaksa, direkayasa, saya nggak mau kelihatan, no, kerendahan hati itu artinya apa sih saudara? Waktu engkau semakin efektif, semakin berbuah, semakin memberi yang terbaik, di situ engkau akan dibawa semakin menyembah Tuhan. Banyak orang saya nggak mau kelihatan, tapi rendah hati palsu, hidupnya nggak bikin apa-apa. Gandum itu ke bawah karena berat. Misalnya gandumnya bukan bikin-bikin, ya emang berat. Kerendahan hati nggak bisa dibikin-bikin. It's a side effect karena Yesus penuh melimpah dalam hidupmu. Ya mengerti, katakan amin. Oh, haleluya. Yang palsu akan tetap ada. Nabi palsu, rasul palsu akan tetap ada. Nggak usah dipusingin. Kita berdoa, bangkit yang asli. Yang asli akan kelihatan dari buahnya. Yesus akan tampak, saudara. You build the church. Karunia orang-orang bisa berbeda. Nanti ke depan kita akan belajar. Di sesi-sesi berikutnya kita akan belajar. Ada macam-macam nabi. Dimensinya berbeda-beda. Apa sih karunia profetik? Bagaimana sih cara Tuhan bicara? Kita mau belajar itu. Ada nabi yang dipanggil untuk satu bangsa, satu kota, masing-masing. Tapi intinya pelayanan rasul dan nabi itu menyatakan Kristus. Dan membawa gereja Tuhan menjadi seperti Kristus. Kenapa pelayanan rasul dan nabi penting? Ini yang saya mau sampaikan. Gereja Tuhan ke depan, di dalam keadaan dunia yang akan semakin buruk, tapi gereja Tuhan akan semakin berkemenangan dan berjalan di dalam kemuliaan. Mujizat akan terjadi, perkara ajaib akan terjadi, makanya dibutuhkan pelayanan rasul dan nabi untuk memperlengkapi gereja Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar. Saudara dan saya bukan orang yang memble, tapi keluargamu, pekerjaanmu, sekolahmu, pelayananmu akan semakin efektif mempersiapkan jalan untuk Raja Kemuliaan yang akan datang kembali untuk kali yang kedua. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Benihnya di dalam saudara, itu harus diperhatikan dulu. Benih. Katakan sama-sama dengan saya benih. Benih itu harus diperhatikan. Kalau benihnya Yesus, buahnya akan menunjukkan mana itu Yesus. Amin. Amin, saudara. Now we want to talk about the gifts of prophecy ke depan. Orang yang berjalan di dalam jawatannya nggak akan pusing dipanggil atau dikenal. Lama-lama orang itu akan dikenal. Kenapa? Karena buahnya keluar seperti itu. Orang yang nginjil, menangin jiwa. Saudara, dia nggak usah ngomong saya penginjil. Saudara kan bilang itu penginjil. Betul nggak, saudara? Orang kuat di dalam nubuatan. Dia membangun tubuh Kristus. Berkata di dalam otoritas. Membimbing orang. Saudara, orang itu nggak usah ngomong saya nabi, saya nabi. Saudara kan tahu itu nabi Tuhan. Betul nggak, saudara? Yang penting dikenal sama Tuhan. Bukan dikenal sama orang. Orang nggak bilang saudara nabi, tapi surga bilang, you are my prophet. Itu yang lebih penting. Amin. Saudara, dimanapun kau berada, saya berdoa engkau terus bertumbuh. Engkau di gereja lokalmu, beri yang terbaik. Hormati gembala-gembalamu. Mungkin, saudara mungkin akan lihat di luar sana banyak gembala yang lebih bagus dari gembala saudara. Tapi kalau gembala orang itu sudah dipercayakan Tuhan, itu yang terbaik dari Tuhan. Belajar menghormati Tuhan lewat
menghormati orang tersebut. Karena ingat loh, orang yang dipanggil Tuhan itu yang dipilih oleh Yesus sendiri. Amin. Saudara, di gereja lokalmu dimanapun kau berada, jangan cuma jadi jemaat. Kalau memang kau panggil ada seseorang adalah namanya gembalamu dan engkau digembalakan di situ. Dan make sure selama engkau ada di gereja itu, kau digembalakan dengan baik supaya engkau bisa diutus. Ada orang yang dipanggil ada di dalam gereja itu. Ada yang Tuhan akan utus ke tempat yang lain. Tapi kemanapun engkau pergi, engkau berbuah lebat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya percaya ada pelayanan-pelayanan yang Tuhan akan kirimkan untuk memperlengkapi saudara. Pelayanan-pelayanan rasul, nabi, penginjil, dan guru. Saudara, saya mau encourage saudara semua di gereja lokalmu masing-masing berdoa supaya Tuhan membangkitkan jawatan-jawatan yang diperlukan. Amin. Berdoa supaya Tuhan bangkitkan. Ada orang-orang dipanggil untuk di dalam situ. Ada yang dipanggil di dalam skop yang lebih besar untuk tubuh Kristus di dalam kapasitas yang lebih besar. Setiap orang punya kapasitas. Kapasitasnya bisa berbeda. Amin, saudara. Lihat ya, kapasitas panggilan itu berbeda loh dengan panggilan. Setiap panggilan punya kapasitasnya. Kapasitasnya terserah yang kasih. Tapi kita mau belajar sama-sama fondasi landasannya terlebih dahulu. Haleluya. Saya berdoa saudara diberkati. Amin. Nah, kita stop dulu nih. Malam hari kita berhenti di sini dulu. Baru nanti 2 minggu lagi dan seterusnya kita akan terus belajar dimensi-dimensi yang baru tentang pelayanan rasul dan nabi. Tuhan memberikan rasul-rasul dan nabi-nabinya. Dan saya percaya mungkin di antara saudara ada rasul-rasul dan nabi-nabi yang Tuhan akan bangkitkan. Biar Tuhan bentuk panggilan itu. Sampai akhirnya jadi. Dan waktu Tuhan launch, saudara akan menjadi berkat. Salah satu yang menjadi fokus pelayanan Rolam Indonesia adalah untuk menjadi suara kebenaran Tuhan, to equip the body of Christ. Amin. Dan saya berdoa, saudara, terus partner bersama-sama dengan kami, support us. Kita akan announce di minggu-minggu ke depan, kami ada Bible study yang berikutnya, nanti MC akan announce. Di bulan Juni saya akan ada di kota Manado, kita akan mengadakan KKR spesial, kerjasama dengan Gereja Best, I will be there. Kita akan kasih announcement-nya, saudara. Kita akan mengadakan worship night. Banyak hal yang kita mau lakukan ke depan. So stay tuned, partner with us. Kita butuh dukungan saudara seperti apa yang Tuhan taruh di hati saudara untuk mendukung pelayanan kami. Doakan, lebih dari segalanya. Saudara doakan pelayanan Rolam Indonesia. Supaya kami melakukan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Amin, saudara. Saya berdoa saudara semua diberkati. Mari kita temukan kepala. Saya mau berdoa, Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk Bible study kami pada malam hari ini pertama dari series pelayanan Rasul dan Nabi. Tuhan berikan kepada kami pewahyuan pengertian supaya apa yang kami pelajari bisa kami aplikasikan, kami hidupi. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus bahwa ada orang-orang yang tergabung di dalam Bible study kami, kegerakan ini Tuhan. Aku berdoa setiap jawatan karunia yang ada di dalam anak-anak-Mu, let it come forth, biar itu muncul di dalam nama Yesus. Aku berdoa setiap anak-anakmu diperlengkapi, setiap anak-anakmu diperlengkapi, menjadi senjata-senjata yang ampuh, yang efektif di tangan seorang pahlawan. Aku memberkati setiap gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan yang melayani jemaatmu, berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Fresh anointing, ada api yang baru, kegairahan di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan, pakai kami untuk menjadi duta-duta besar kerajaan sorga. Pakai hidup kami Tuhan, so that we can preach Jesus. Supaya orang boleh tahu bahwa Engkau Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami berikan hormat pujian kami hanya kepadamu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Saudara, boleh semuanya angkat tanganmu. Kita mau naikkan syukur kita. Naikkan lagu ini, satu refrainnya sama-sama dengan saya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Semua yang mengasihi dan mencintai Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara, saya mengasihi setiap saudara. Saya mengasihi setiap saudara. Kalau di Indonesia saya rindu bisa ketemu sama saudara semua, pribadi lepas pribadi. Terus terhubung dengan tim kami yang ada di Rolam Indonesia. Jangan lupa
follow Instagram rolam.id. Saudara, kalau ada Bible study, saudara diberkati dengan apa yang kami katakan, apa yang kami sampaikan. Saudara, you can repost, screenshot, upload to your story. I just want to say I thank God for you. We love you. Sampai berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Saya kembalikan saat ini kepada Deborah, MC kita pada malam hari. Proses, kita coba cari dulu. Selama dia wawancara lalu ada stopnya. Nama Tuhan, semua yang diberkati bisa chat, bisa kasih reaction. Saya percaya bahwa ini adalah suara kebenaran yang mau Tuhan sampaikan. Saya bersyukur kalau tadi dari tim belakang kita evaluasi sama-sama, ternyata yang join adalah 145 above, hampir 150 orang yang di dalam Zoom. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kita akan ada part 2 lagi. Nanti Bible study-nya itu akan ada 2 minggu lagi seperti biasa di hari Senin. Nanti bisa register lagi. Kenapa register? Yes, karena kita memang maunya harus register agar supaya itu terdata dari kami. Puji Tuhan kalau dilihat dari database kami hari ini yang daftar dari berbagai daerah, dari berbagai negara juga. Dan saya percaya semua diberkati dengan pengajaran malam hari ini ya. Semua bisa chat lagi, katakan saya diberkati, dikasih reaction semua. Dan langsung aja sebelum kita tutup, saya mau kasih beberapa pengumuman. Yang pertama adalah besok hari kita akan mengadakan JMK Fellowship yang di Manado dan di Jakarta itu di hari Rabu biasanya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada keluarga, kerabat yang mau sama-sama bergabung dengan kami, bisa banget hubungi nomor admin kami yang biasa broadcast untuk informasi-informasi mengenai Rolam. Nah, untuk teman-teman Bapak Ibu yang mempunyai hati untuk mau partner bersama kami, bisa menabur lewat rekening yang ada di terlampir di layar teman-teman semua. Jadi puji syukur kami juga nanti di bulan April kami bersyukur kalau nanti di tanggal 13 JMK Manado akan mengadakan first service. Jadi kita akan mulai ibadah di bulan April. Kami bersyukur bahwa ini sebuah testimoni, banyak anak-anak yang menghubungi kami lewat TikTok, lewat Instagram, dan saya percaya bahwa kegerakan Tuhan terus dan akan terus terjadi. Jadi saya undang buat Bapak Ibu, teman-teman semua bisa saling support kami lewat doa, lewat taburan, biar kami sama-sama dapat melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Dan kemudian nanti tadi ada informasi yang udah disampaikan sama Pastor Mike. Jadi di bulan Juni kita akan mengadakan KKR Youth khususnya. Jadi ada gereja yang akan collab sama kita, Best Church. Jadi itu stay tune, kita akan posting di Instagram kita akan boost di setiap database yang buat teman-teman yang terregister sama kita. Dan itu aja yang menjadi pengumuman semuanya malam hari ini. Tambahan Boya, untuk nanti di KKR jangan lupa untuk undang orang-orang yang butuh mendengarkan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Itu yang paling penting tuh. Ya. Amin. Jadi buat teman-teman yang khususnya di daerah Sulawesi Utara, bisa banget mulai dari sekarang, nanti di bulan April kita akan mulai reserve gitu. Jadi kita tetap akan register karena tempatnya mungkin terbatas. Jadi tetap ikuti kita. Nanti kita akan tetap post on our social media. Jadi buat teman-teman yang mau ikut, yuk sama-sama kita datang di bulan Juni, kita ngalami kuasa Tuhan. Nah, sebelum yang terakhir kali, mohon jangan untuk di-leave dulu. Kita akan abadikan momen ini, nanti ada tim kita yang akan mulai screenshot. Di situ tadi yang saya lihat ada 5 layar. Oke, jadi kita mulai dari layar 1 ya. Kita mulai dari layar 1. Silakan mengaktifkan kameranya, bisa buka kameranya, bisa berikan senyuman yang terbaik buat kita semua. Oke, dalam hitungan ketiga.
Silakan. Saya hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Oke. Di layar ketiga silakan sambil senyum teman-teman karena kita nggak tahu sebenarnya ini di layar keberapa wajah kita ya. Oke, layar ketiga kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Silakan. Oke. Kemudian di slide keempat. 3, 2, 1. Oke, the last one. Oke, the last one. Slide terakhir. Oke, saya hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Oke, puji Tuhan, terima kasih buat semua Bapak, Ibu, teman-teman yang hadir untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan dengan topik pelayanan Nabi, Rasul, dan Nabi. Nanti kita akan ada part 2-nya lagi, jangan lupa bisa langsung selesai ini, pas udah selesai mau register dari sekarang juga, it's okay. For your information, kapasitas kita untuk setiap Bible study sekarang, puji Tuhan sudah bisa untuk 300 participants. Jadi malam hari ini kita tutup semua rangkaian Bible study kita. Sampai ketemu 2 minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God bless everybody. Bye-bye. Shalom, Pastor Mike. Bye.